sayanya yang kurang konsisten. Kenapa? Saya mut-mutan. Mental saya kurang tangguh. Malas-malesan. Itu masalahnya. Apapun masalahnya, berarti kalau Anda serius mau perbaiki ya hasilnya, harus ada perubahan, betul? Harus ada change. Silakan you pikirkan. Hanya kamu yang secara jujur tahu masalahnya kamu. Saya hanya bisa melontarkan beberapa kemungkinan. Saya tidak tahu kondisi kamu. Apalagi kita nggak ketemu face to face, nggak duduk sambil ngopi. Gini aja. Jadi saya hanya bisa melontarkan beberapa kemungkinan. Apa perubahan, apa perbaikan, improvement, koreksi yang harus kamu lakukan. Karena hanya dengan ada koreksi dan perubahan dalam menyelesaikan masalah, baru masalah menuju selesai, betul? Baik-baik kalimat saya ya. Apakah kamu berharap dengan sungguh-sungguh, apakah kamu berharap bahwa target akan bisa tercapai? Ya atau tidak? Dengar baik-baik. Disitulah letak masalahnya. Hah? Iya. Ternyata disitulah letak masalahnya. Simak ya. Nah, kok berharap capai jadi masalah? Karena ternyata saya dengar dan saya baca bukunya dari Anthony Robbins ya. Kalau kita berharap mencapai, berarti dalam bahasa Inggrisnya wish. I wish that I will achieve my target. Kalau berharap capai, berarti, yuk kita catat ya. Kalau berharap capai, berarti semoga capai. Betul kan? Berharap berarti semoga capai. Dalam bahasa sehari-hari itu semoga itu adalah moga-moga, betul? Dan moga-moga itu nggak pasti. Moga-moga itu nggak pasti. Moga-moga itu nggak janji lah, yau. Betul kan? Nah, maka nggak capai. Dan oleh karena kita berharap moga-moga, otomatis kalau ada kendala, apapun kendalanya, kendala kompetitor, kendala ekonomi lesu, ada whatever, kendala itu akan jadi alasan untuk kita tidak capai. Karena di balik kata saya berharap, semoga, moga-moga, itu tersirat. Moga-moga means kalau semua lancar-lancar, saya capai. Kalau semua lancar-lancar, saya capai. Kalau nggak terlalu sulit, saya capai. Kalau kondisi memungkinkan, saya capai. Kalau saya sehat, kalau saya mood, saya capai. Oke, moga-moga. Maka moga-moga itu chance untuk sukses kecil. Oke? Berani nggak ada taruhan kepada dokter ya, yang operasi kita atau orang rumah kita, family kita, whatever ya, dan dia bilang moga-moga saya nggak meleset. Ngeri nggak lo sama dokter itu? Moga-moga saya nggak meleset. Oke? Mau nggak ada pakai tukang bangun rumah dan dia bilang moga-moga rumahnya jadi seperti yang Bapak harapkan. Moga-moga. Nggak berani dong ah. Kenapa? Orang yang moga-moga nggak ada kepastian. Lu nggak berani taruhan lo. Oke? Nah, Anda barusan bilang moga-moga. Nggak pasti loh. Gue capai target. Gue sih coba-coba aja. Moga-moga. Tapi kalau nggak capai apa boleh buat. Itu loh sikapnya. Maka nggak capai. Oke, nanti saya summary-kan semua problemnya ya. Oke, supaya Anda bisa identifikasi. Jadi, mestinya gimana Pak? Ya, mestinya jangan pakai moga-moga.
bukan saya berharap bisa capai target, tapi saya commit. Apapun terjadi, target tercapai. Wow! Contoh, tukang bangunan bilang, Pak, saya commit, Pak. Kalau yang saya bangun tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak, nggak usah bayar, Pak. Bahan dibayar, Pak. Bahan dibayar. Tapi jasa saya bangun rumah selama 6 bulan, nggak usah, selama 2 tahun, 1 tahun, nggak usah bayar, Pak. Saya komit. Oke? Keren ya? Apakah sikap Anda kepada diri sendiri loh? Moga-moga saya capai. Atau kamu lihat ke cermin dan bilang, komit untuk capai. Apapun terjadi, capai. Hujan, ketemu customer. Macet, ketemu customer. Lagi bete, ketemu customer. Suasana hati lagi bergejolak, ketemu customer. Meriam masuk angin, ketemu customer. Pasar sepi, ketemu lebih banyak customer. Commitment. I tell you, my friends, only 20% of salespeople have commitment. 80% moga-moga. Okay? So